Haha, apa yang kulakukan di sini Tetua Li, kau benar-benar pelupa. Zhao Yun tertawa dengan tatapan mengejek di matanya. Anda, Li Ruyi sedang menatap Zhao Yun dengan ekspresi marah saat ini, dan orang-orang di belakang Zhao Yun tertawa terbahak-bahak, yang membuat niat membasmi Li Ruyi hampir tak tersamarkan. Di antara mereka yang hadir, Wei Hong mungkin satu-satunya yang tidak mengerti mengapa. Tetua Li, pemimpin sekte Anda benar-benar tidak mampu menahan diri untuk tidak membahas masalah ini. Saya rasa Anda sebaiknya berhenti bertanya. Panggil Hua Ruyue segera. Dia tidak akan rugi apa-apa jika mengikuti pemimpin sekte muda kita, kata Zhao Yun ringan dengan ekspresi yang sangat dingin di wajahnya. Keluar dari sini. Mendengar kata-kata Zhao Yun, niat membasmi Tetua Li meledak. Ia menatap Zhao Yun dengan dingin dan berteriak. Haha, Tetua Li, kusarankan kau untuk tidak bertindak impulsif. Luka lamamu seharusnya belum sembuh, dan sepertinya kau punya luka baru. Apa kau ingin seluruh sekte Yishamu hancur? Zhao Yun tersenyum dingin, melangkah maju, dan berteriak pelan. Ini sekte Yisha kami, bukan tempat bagimu untuk berkeliaran bebas, keluarlah dari sini sekarang juga. Seorang murid di samping Li Ruyi berteriak dingin saat ini. Ledakan, Zhao Yun tiba-tiba bergerak, dan momentum tak terbatas melonjak dari tubuhnya dalam sekejap, lalu ia menghempaskan murid itu dengan telapak tangan, membasminya seketika. Meskipun Zhao Yun sombong, kekuatannya tidak lemah, dan ia telah mencapai puncak tingkat pertama Sein. Liu Yun, wajah Li Ruyi berubah drastis. Melihat muridnya yang sudah mati, ia berteriak marah dan menyerang Zhao Yun. Aura mengerikannya terarah ke arah Zhao Yun. Meskipun Li Ruyi terluka parah, serangan penuh amarahnya tetap cukup mengerikan. Ledakan, menghadapi serangan Li Ruyi, Zhao Yun menunjukkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, lalu menamparkan dengan keras. Kedua serangan itu bertabrakan dalam sekejap, dan ledakan dahsyat pun terjadi. Ketika auranya menghilang, Zhao Yun terkekeh dan berkata, ini bukan salahku. Aku hanya bisa bilang murid-muridmu terlalu lemah. Kemudian, Zhao Yun menatap Zhao Ruyi yang hendak menyerang, tetapi ia menggelengkan kepalanya sedikit. Penatua Li, sebaiknya kau jangan menyerang. Kalau tidak, jika kita benar-benar bertarung, akan gawat kalau kau terluka karena kesalahan. Juga, aku lupa memberitahumu bahwa ketua sekte kita sekarang telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat Sein. Haha, dia baru saja mencapai tingkat Sein. Jika kalian, sekte Yisha, benar-benar ingin mati, kalian bisa mencobanya. Pada saat ini, Zhao Yun mengemukakan masalah lain, dan masalah ini mengejutkan semua orang yang hadir. Selama ini, kekuatan sekte Yisha dan sekte Suyun hampir sama, dan kekuatan kedua master sekte tersebut berada di puncak level kedua Sein. Namun, sekarang, kekuatan master sekte Suyun telah mencapai level ketiga Sein. Perbedaan satu level dalam kultivasi Sein sangat jauh. Oleh karena itu, ketika Li Ruyi mendengar bahwa pemimpin sekte Suyun telah menembus tingkat ketiga Sein, ia akhirnya mengerti mengapa pemimpin tersebut terluka. Memikirkan hal ini, dan mengingat seluruh sekte Yisha mereka, Li Ruyi tidak berani mengambil tindakan apapun. Melihat Li Ruyi yang malu-malu, Zhao Yun pun terkekeh. Mereka selama ini ditindas oleh sekte Yisha. Sekarang, saatnya untuk perubahan. Namun, saat Zhao Yun hendak pergi, dia tiba-tiba melihat seekor monkey kecil di bahu Wei Hong, dan ekspresi kegembiraan terpancar di matanya. Ketua sekte selalu menyukai monyet. Nah, dengan monkey kecil yang pintar seperti itu, ketua sekte pasti akan senang. Zhao Yun berhenti dan berkata dengan tenang, monkey kecil ini bagus. Aku menginginkannya. Sambil berkata demikian, ia mengulurkan tangan besarnya untuk menangkap monkey kecil itu. Menurutnya, Wei Hong hanyalah murid sekte Yisha. Akan terlalu mudah baginya untuk menangkap hewan peliharaan seperti itu. Melihat Zhao Yun beraksi, Li Ruyi dan orang-orang yang pernah melihat Wei Hong beraksi sebelumnya tiba-tiba merasa lega. Lucu sekali. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membasmi singa gajah dengan tubuh fisiknya membiarkanmu mengambil hewan peliharaannya begitu mudah? Awalnya, menurut Zhao Yun, jika dia melakukan tindakan seperti itu, Li Ruyi mungkin akan langsung bertindak. Namun, yang mengejutkannya adalah tatapan mata Li Ruyi menunjukkan sarkasme, dan dia sama sekali tidak berniat bertindak. Kau benar-benar mencari kematian. Li Ruyi dan yang lainnya menggelengkan kepala sedikit, dengan sedikit rasa dingin di mata mereka. Namun, tepat ketika Zhao Yun hendak menjatuhkan monkey itu, tiba-tiba, cahaya pedang yang sangat tajam muncul entah dari mana dan langsung memblokir serangan Zhao Yun. Telapak tangan besar yang terbentuk dari energi spiritual yang terkondensasi juga langsung hancur.
Siapa kamu? Ekspresi Zhao Yun berubah drastis dan ia mundur selangkah. Menatap pemuda yang menyerang di depannya, ia menggertakkan gigi dan berteriak keras. Ia tidak menyangka bahwa pria biasa di depannya bisa mematahkan serangannya dengan mudah. Wei Hong tidak menghiraukan Zhao Yun dan menoleh ke arah monkey kecil yang sedikit gemetar itu, lalu terkekeh dan berkata, "Jangan takut, seekor binatang yang lebih jahat darimu telah membuatmu takut seperti ini, tidakkah kamu malu?" Berdecit, berdecit, monkey kecil itu mencicit 2 kali, seolah mendengar kata-kata Wei Hong. Zhao Yun langsung dibenci, atau lebih tepatnya diabaikan. Ia menatap pria dan binatang buas di depannya, yang terang-terangan mengabaikannya. Wajahnya penuh amarah, dan ekspresinya bahkan lebih garang. "Oke, bagus sekali. Selama bertahun-tahun ini, aku jarang bertemu orang sebodoh dirimu. Kau pasti dari planet lain. Aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan monkey kecil itu, tampar dirimu 5 kali dan potong lengan kananmu, lalu kau boleh pergi." Pada saat ini, hampir bersamaan dengan Zhao Yun berbicara, orang-orang di belakangnya juga bergerak sangat cepat dan menghalangi jalan Wei Hong. Pada saat ini, tidak ada yang menganggap serius Wei Hong. Menurut mereka, Wei Hong baru berada di level pertama Sein, sementara mereka pada dasarnya berada di puncak level kedua Sein. Yang membuat Zhao Yun bingung adalah Sa Zong hanya menonton pertunjukan dengan anak laki-laki di depannya. Itu bukan urusannya dan dia hanya berdiri di samping. Tidak ada yang datang untuk membantu. Apa yang sedang terjadi? Namun, Zhao Yun berhenti memikirkannya setelah itu. Menurutnya, monkey kecil itu sudah ada di sakunya, dan Wei Hong sudah mati. Karena itu, ia langsung menebas Wei Hong dengan pedangnya, menghadap Wei Hong. Pengadilan kematian. Melihat Zhao Yun berani bertindak langsung, Wei Hong menjadi marah. Ia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras dan melesat seperti anak panah tajam. Satu demi satu prajurit diterbangkan Wei Hong dan terbelah 2 hanya dengan satu tebasan pedangnya di udara. "Apa yang kamu katakan itu sulit. Jangan abaikan keterbatasanmu sendiri." Wei Hong berkata dengan dingin. "Kamu benar sekali. Jangan abaikan keterbatasanmu sendiri." Ekspresi Wei Hong sangat dingin, dengan niat membasmi yang membara di matanya. Ia menatap Zhao Yun dengan acuh tak acuh. Bisa dibilang monkey kecil itu telah diperlakukan sebagai anggota keluarga oleh Wei Hong, sama seperti Seber. Orang ini ingin membawa monkey itu pergi tanpa bertanya apapun. Hal ini hampir menghancurkan rencana Wei Hong. Awalnya, Wei Hong tidak ingin ikut campur dalam perselisihan internal antara Sekte Yixia dan Sekte Suyun. Lagi pula, ia datang ke sini hanya untuk menimba pengalaman, dan ia tidak memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Li Ruyi. Namun, perilaku Zhao Yun membuat Wei Hong marah. Zhao Yun sedikit tertegun, bahkan sedikit tak percaya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 4 orang yang dipimpinnya tewas. Kekuatan pria di depannya terlalu mengerikan, dan ia bahkan tak mampu bereaksi. Pada saat ini, Wei Hong bergerak lagi, secepat cahaya yang mengalir. Tangan kanannya bagaikan penjepit besi, mencengkeram erat seorang prajurit di tangannya dan menjepit lehernya seperti elang yang menangkap anak ayam. Ia meremas prajurit itu dengan ringan dan menjerit dengan sangat memilukan. Leher prajurit itu langsung diremukkan oleh Wei Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Yang mereka lihat hanyalah bayangan Wei Hong yang tak terhitung jumlahnya. Di depan mata semua orang yang terbelalak dan di bawah tatapan mata Zhao Yun yang penuh amarah, jeritan memilukan terdengar silih berganti, dan para prajurit terbasmi. Setelah Wei Hong membasmi prajurit terakhir, kecuali para prajurit dari Sekte Suyun yang kembali bersama Wei Hong, semua orang tercengang dan terkejut. Orang-orang yang dibasmi Wei Hong tidaklah lemah. Sebaliknya, mereka semua kuat. Namun, bagaikan semangka yang dipotong-potong, mereka semua dipotong-potong oleh Wei Hong. Hal ini membuat semua orang sedikit bingung. Ekspresi Zhao Yun sangat galak saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa Li Ruyi mundur beberapa langkah dan menatapnya seperti itu tadi. Sial, dia tahu itu dan sengaja mengolok-oloknya. "Wah, kamu cari mati." Menatap Wei Hong dengan dingin di depannya, Zhao Yun sangat marah, ekspresinya semakin ganas, dan dia meraung dengan marah bayangan hitam dan putih, "Basmi dia untukku." Desir, desir. Saat itu, yang mereka lihat hanyalah 2 bayangan yang muncul dari udara tipis di atas tanah. Mereka bagaikan hantu, bersembunyi di kegelapan, tiba-tiba muncul begitu saja, satu di kiri dan satu di kanan. Melihat kedua orang ini, kecuali Wei Hong, ekspresi semua orang di Sekte Suyun berubah drastis. Bayangan hitam dan putih, kau benar-benar membelot ke Sekte Suyun. Zhao Yun, pantas saja kau berani datang ke Sekte Yixia-ku. Mata Li Ruyi berkilat emosi saat ini,
dan dia menatap Zhao Yun dengan dingin dan berkata, "Saudara Wei, sosok hitam dan putih itu, masing-masing memiliki kekuatan tingkat pertama alam suci, tetapi ketika mereka bergabung, kekuatan mereka sebanding dengan tingkat kedua alam suci. Kita masing-masing akan melawan salah satu dari mereka." Li Ruyi membisikkan kekuatan bayangan hitam dan putih, lalu bersiap untuk bertindak. "Haha, tidak perlu." Wei Hong tersenyum dingin, dengan sedikit niat membasmi di raut wajahnya. Saat ini, bayangan hitam dan putih sudah bertindak lebih dulu. Dua orang, satu di kiri dan satu di kanan, memancarkan cahaya hitam putih di sekujur tubuh mereka. Bayangan hitam itu menggenggam pedang yang tak tertandingi, dan aura pedangnya membumbung tinggi ke angkasa. Aura pedang yang mengerikan itu seakan menghancurkan angkasa dalam sekejap. Sedangkan bayangan putih itu, ia menggenggam pisau besar. Saat mereka berdua menghunus pedang, kekuatan mereka menggetarkan bumi. Kekuatan keduanya membuat orang-orang yang melihatnya merasa sedikit ketakutan. Nama bayangan hitam dan putih memang pantas. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, seorang Saint tingkat pertama biasa mungkin akan terinjak-injak sampai mati. Banyak orang kuat di seluruh kota juga terbang mendekat dan memandang dari kejauhan. Saat itu, semua orang mulai membicarakan pertempuran itu. Seseorang pernah berkata bahwa bayangan hitam dan putih telah membelot ke Sekte Suyun. Ternyata benar. Yah, Sekte Suyun memang mendominasi. Mereka langsung menyerang Sekte Yixia di depan gerbangnya. Apa yang aneh dari ini, pemimpin Sekte Yixia telah terbasmi, dan sepertinya Li Ruyi juga terluka di wilayah bintang psikedelik. Siapa yang bisa menghentikan Sekte Suyun? Ngomong-ngomong, siapa pemuda itu? Dia begitu kuat sampai bisa menangkis serangan bayangan hitam dan putih. Semua orang membicarakannya, dan saat ini, serangan gabungan bayangan hitam dan putih membuat Wei Hong merasa sedikit tertekan. Ia sebenarnya meremehkan bayangan hitam dan putih. Niat pedang dan niat pisau berpadu sempurna, dan mereka memang mampu mengejar para prajurit Saint tingkat kedua. Namun, samar-samar, mata Wei Hong menunjukkan sedikit kegembiraan, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah ia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Ia menghentakkan kaki dengan keras, menyebabkan debu beterbangan ke langit, dan momentumnya yang mengerikan sama sekali tidak kalah dengan musuh. Menghadapi tebasan pisau dan pedang secara bersamaan, Wei Hong mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggoyangkannya pelan-pelan, seakan-akan Wei Hong telah mengangkat sebuah gunung dan menghantamkannya ke dalam cahaya menyilaukan yang tak berujung. Saat tabrakan mengerikan itu menghilang, cahaya tinju langsung hancur berkeping-keping, dan Wei Hong tak bisa berhenti mundur. Ruang di sekitarnya terkoyak, dan kekosongan bergetar samar, seolah tak mampu lagi menopangnya, dan gelombang badai menyebar ke segala arah. Semua orang yang menyaksikan terkejut. Semua orang bisa memahami kekuatan bayangan hitam dan putih itu, tetapi Wei Hong hanyalah seorang pemuda. Namun, ia begitu menakutkan. Tak seorang pun bisa mempercayainya. Dari mana pemuda ini datang? Semua orang bingung, dan sosok-sosok hitam putih itu saling memandang dengan ekspresi terharu di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa anak laki-laki di depan mereka, yang bahkan tidak mereka anggap serius, ternyata mampu menahan serangan mereka. Meskipun mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka yakin setengah dari kekuatan mereka akan cukup untuk membasmi pria itu. Namun, hasilnya di luar dugaan mereka, karena pria itu hanya mundur beberapa langkah. Wajah Wei Hong sedikit pucat saat ini, tetapi matanya berkilat tajam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi semangat juang. Dengan cahaya redup yang berkedip di tangan kanannya, sebuah pedang panjang muncul di tangan Wei Hong, menunjuk ke arah bayangan hitam putih di kejauhan, dengan ketidakpedulian yang tak biasa. "Haha, nak, kau memang punya beberapa keterampilan, tapi sayangnya, kau kurang beruntung. Tapi, kau bisa beristirahat dengan tenang di akhir hayatmu untuk mati di tangan kami." Bayangan hitam itu mengeluarkan suara parau dan berkata dengan keras. Saat dia selesai berbicara, momentum mengerikan dari bayangan hitam itu menyerbu lagi, dan niat pedang yang tak berujung menyelimuti Wei Hong, seperti naga panjang, ingin membasmi Wei Hong. Pengadilan kematian. Wei Hong meraung, dan pedang panjang di tangan kanannya langsung menebas ke depan. Tanpa gerakan lain, Wei Hong hanya menggunakan momentum dan kekuatan kasar untuk melawan bayangan hitam itu. Dengan momentum yang tak terbatas, ia memulai pertarungan melawan bayangan hitam dan putih. Dalam tabrakan yang dahsyat, mereka bertiga bertarung dari langit ke tanah, lalu dari tanah ke langit. Momentum Wei Hong semakin kuat, dan energi serta darahnya semakin kuat, seolah-olah ia tak kenal lelah. Jika sebelumnya bayangan hitam putih mengira mereka bisa dengan mudah membasmi Wei Hong, kini mereka menyadari bahwa sudah terlambat.
Anak laki-laki di depan mereka seperti kura-kura dan mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Kilatan pedang dan pisau membombardir bocah itu, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Zhao Yun, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, juga menunjukkan ekspresi agak buruk di wajahnya. Bayangan hitam dan putih itu sangat kuat, tetapi mereka tidak mampu membasmi Wei Hong. Ledakan. Tiba-tiba, Wei Hong melesat cepat, dan sambil berteriak pelan, ia meninju ke depan dengan kedua tinjunya. Bayangan hitam dan putih itu terkejut dan terkena tinjunya. Mereka memuntahkan darah dan terpental mundur. Peng! Dia jatuh langsung ke tanah di kejauhan, menciptakan lubang yang dalam, dan hidup serta kematiannya dalam bahaya. Pada saat ini, Wei Hong menatap Zhao Yun dengan sedikit rasa dingin di sudut mulutnya. Orang pembawa sial, bocah, jangan kemari lagi. Apa yang mau kau lakukan? Zhao Yun menatap Wei Hong yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dan ekspresinya menjadi sangat panik. Ia jelas tidak menyangka bahwa anak laki-laki di depannya akan membasmi semua orang yang ia bawa dalam sekejap. Terlebih lagi, bayangan hitam dan putih yang ia rekrut juga diterbangkan oleh anak laki-laki di depannya, dan hidup atau mati mereka tidak diketahui. Menghadapi Zhao Ku, mata Wei Hong berkilat dingin dan penuh niat membasmi, dan ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Ia berjalan menuju Zhao Yun selangkah demi selangkah, mengabaikannya sepenuhnya. Anak kecil, jangan kemari. Apa kau tahu aku tetua Sekte Suyun? Apa kau mau jadi musuh Sekte Suyun? Merasakan hawa membasmi yang begitu dahsyat dari Wei Hong, wajah Zhao Yun sedikit memucat dan ia tergagap. Ledakan. Wei Hong bergerak seketika dengan kecepatan yang mengerikan bagaikan aliran cahaya, dan langsung menghantam Zhao Yun. Suara patah tulang terdengar, dan Zhao Yun terlempar jauh, hidup atau matinya tidak diketahui. Semua orang tercengang dan terperangah, benar-benar terkejut dengan kesombongan dan dominasi Wei Hong. Tak seorang pun menyangka Wei Hong akan begitu bejat dan arogan hingga ia akan langsung membasmi semua orang dari Sekte Suyun. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa orang-orang dari Sekte Suyun selalu sangat kejam. Namun, karena Wei Hong berani melakukan ini, artinya hanya satu hal, yaitu Wei Hong cukup percaya diri untuk menghadapi amukan Sekte Suyun yang menggelegar. Bahkan bisa dikatakan ia sama sekali tidak peduli dengan Sekte Suyun. Jangankan yang lain, Li Ruyi pun terkejut oleh Wei Hong. Lebih tepatnya, ia ketakutan. Ia membasmi semua orang satu persatu dengan begitu mudahnya. Kekuatan mengerikan itu membuatnya merasa sedikit takut, tetapi juga sedikit beruntung. Untungnya, mereka tidak bermusuhan dengan Wei Hong. Kalau dipikir-pikir lagi, ia berharap Wei Hong akan bergabung dengan Sekte Yixia mereka. Sekarang, rasanya agak konyol. Bagaimana mungkin orang berbakat seperti itu meremehkan Sekte Yixia mereka yang kecil? Namun, Wei Hong terlalu mengabaikan keterbatasannya sendiri. Lagi pula, Zhao Yun adalah tetua kedua dari seluruh Sekte Suyun, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Master Sekte Suyun. Wei Hong mengalahkan Zhao Yun sampai-sampai hidup atau matinya tidak diketahui, dan dia juga pada dasarnya menghancurkan bayangan hitam dan putih yang telah direkrut oleh Sekte Suyun. Saya khawatir Sekte Suyun tidak akan membiarkan ini begitu saja. Namun, Li Ruyi bukanlah seorang pengecut. Sekte Yixia dan Sekte Suyun telah lama berselisih. Cepat atau lambat, akan ada perang. Dalam hal ini, perang hanyalah pertarungan sampai mati. Namun, ketika Li Ruyi melirik Wei Hong, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dengan Wei Hong di sisinya, mungkin Sekte Yixia mereka bisa bertahan. Wei Hong tidak memiliki kekhawatiran apapun di hatinya saat ini. Dia tidak membasmi Zhao Yun, tetapi hanya menggunakan beberapa trik padanya. Di masa depan, dia akan menjadi orang bodoh yang tidak bisa lebih bodoh lagi. Penatua Li, maaf merepotkanmu, kata Wei Hong kepada Li Ruyi saat itu. Haha, saudara Wei, kamu terlalu sopan. Ini bukan masalah besar. Tidak masalah. Bahkan jika adik laki-laki itu tidak muncul, cepat atau lambat kita akan bertarung dengan Sekte Suyun. Li Ruyi menggelengkan kepalanya sedikit dan tertawa pelan tanpa peduli. Ketika Wei Hong dan Li Ruyi memasuki Sekte Yixia bersama-sama, apa yang terjadi di depan Sekte Yixia mereka juga tersebar. Pada saat itu, sebagian besar orang kuat juga menyaksikan pertempuran ini, dan masing-masing dari mereka tampak sangat terkejut. Bagaimana mungkin Zhao Yun dan bayangan hitam putih sama-sama terluka parah? Haha, bagaimana mungkin aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri? Meskipun sosok hitam putih itu sangat kuat, mereka tidak kalah sedikit pun dari pemuda itu. Yang terpenting, Zhao Yun selalu terlihat sombong. Kali ini, dia pantas dipukuli, orang pembawa sial, dia harus dipukuli sampai mati.
Berbagai perbincangan pun menyebar di sepanjang jalan dan gang, ada yang hanya ingin menyaksikan keseruannya saja dan menanti-nantikan dua kekuatan besar bertempur, apalagi sampai terjadi pertempuran yang berujung pada kehancuran bersama. Namun, tepat ketika semua orang sedang berdiskusi, Sekte Suyun akhirnya bertindak dan mengirimkan surat tantangan langsung kepada Sekte Isha. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Terlebih lagi, baik itu pertarungan kelompok maupun duel satu lawan satu, pemimpin Sekte Suyun akan berjuang sampai akhir. Kabar ini membuat semua orang yang hadir merasa sangat gembira. Lagi pula, pemimpin Sekte Nasuyun sangat kuat. Terlebih lagi, karena ia mengatakan tidak takut menghadapi tantangan tunggal maupun kelompok, ia mungkin sudah mencapai terobosan. Saat ini, hampir semua orang tidak optimis dengan Sekte Isha. Lagi pula, Sekte Isha sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Ketua Sekte Isha terluka parah, begitu pula Li Ruyi. Kalau begitu, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Ketua Sekte Suyun? Sekte Isha, Li Ruyi menatap pernyataan perang dari pemimpin Sekte Suyun dengan sedikit khawatir. Pemimpinnya terluka parah dan tak sadarkan diri. Kini, seluruh Sekte Isha hanya bisa mengandalkannya untuk bertahan. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin ia bisa menjadi lawan pemimpin Sekte Suyun? Pada titik ini, bisa dibilang momen hidup dan mati telah tiba. Namun, apapun yang terjadi, Li Ruyi akan berjuang mati-matian. Bagaimanapun, Sekte Isha adalah hasil kerja kerasnya. Saat ini, tidak banyak master di seluruh Sekte Isha, dan orang lain sama sekali tidak dapat diandalkan. Lebih tua, pada saat ini, pintu didorong perlahan terbuka, dan seorang wanita masuk, matanya seterang permata. Nona, mengapa Anda ada di sini? Melihat wanita ini secantik bidadari, Li Ruyi tiba-tiba berdiri dan bertanya. Penatua, bagaimana kalau aku menikah dengan pemimpin sekte muda itu? Kalau tidak, Sekte Isha kita mungkin benar-benar tamat. Wanita itu berkata dengan sedikit sedih saat itu. Nona, ini benar-benar mustahil saat ini. Belum lagi apakah saya bisa menyetujuinya? Jika ketua sekte tahu tentang ini, saya khawatir dia akan menamparkan saya sampai mati dengan satu telapak tangan. Li Ruyi tampak sangat hikmat dan melambaikan tangannya sedikit. Tetapi sekarang, apa solusi lainnya? Pada saat ini, Hua Wu Yue meneteskan air mata dan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun kali ini, Li Ruyi langsung menolak lagi. Belum lagi apakah Hua Wu Yue bisa menikah dengannya? Bahkan jika Hua Wu Yue menikah, lelaki tua itu tidak akan pernah melepaskan sekte Yixia mereka. Lagi pula, kedua sekte itu telah berselisih selama beberapa dekade. Apa yang harus dilakukan? Saat Li Ruyi mengerutkan kening dan berpikir, matanya tiba-tiba berbinar. Wei Hong, Li Ruyi berseru lembut. Li Ruyi teringat Wei Hong, dan matanya berbinar. Jika Wei Hong bisa membantu dalam masalah ini, mungkin akan sangat membantu sekte Yixia. Namun, Li Ruyi menggelengkan kepalanya sedikit setelahnya. Wei Hong telah membantu sekte Yixia mereka sekali, dan bahkan jika Wei Hong bertindak kali ini, ia mungkin tidak akan menang. Namun, apapun yang terjadi, Li Ruyi harus pergi dan bertanya. Jika Wei Hong tidak mau membantu, maka Li Ruyi mungkin harus menyiapkan jalan keluar lain. Saat itu, Wei Hong sedang duduk bersila di halaman, seluruh tubuhnya tampak bernapas masuk dan keluar. Energi spiritual yang tak terbatas samar-samar diserap oleh Wei Hong di sekitarnya. Ia mengepalkan tinjunya pelan, merasakan kekuatan 5 elemen, yang membuat Wei Hong sedikit bersemangat. Minum, Wei Hong berteriak dengan suara berat, lalu tiba-tiba melompat dan meninju pohon besar yang menjulang tinggi di depannya. Angin dari tinjunya sekeras guntur, tetapi saat ia menghantam pohon itu sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah tidak bergerak sama sekali. Namun, saat Wei Hong menarik tinjunya, pohon besar di depannya terlihat dengan cabang-cabang patah yang hancur berkeping-keping, seolah-olah jantung pohon itu hancur. Namun, pohon besar itu dikendalikan dengan kuat oleh 5 elemen dan kekuatan kayu dari tinjunya, sehingga tidak tumbang. Panggilan, Wei Hong menghela napas lega. Akhir-akhir ini, ia berlatih dengan penuh semangat, berharap dapat mengandalkan kekuatan 5 elemen untuk menghasilkan perubahan lain. Kali ini, Wei Hong menemukan bahwa ia dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatan 5 elemen dan bahkan mengendalikan hal-hal lain seperti menyerap kekuatan 5 elemen. Pada saat ini, terdengar ketukan pelan di pintu dari luar. Wei Hong menyingkirkan tinjunya dan membuka pintu. Ia mendapati Li Ruyi yang masuk. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Penatua Li, sudah larut malam, ada apa? Sudah larut malam, maaf mengganggu saudara Wei. Mata Li Ruyi menunjukkan sedikit rasa malu saat ini dan dia meminta maaf.
Anda terlalu sopan, Tetua Li. Ada apa? Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya. Saudara Wei, saya punya permintaan yang tak terduga. Terserah Anda mau menyetujuinya atau tidak. Saya tidak akan keberatan, kata Li Ruyi dengan suara berat saat itu. Penatua Li, silakan katakan apapun yang Anda inginkan. Hati Wei Hong tergerak dan dia berbicara. Saudara Wei, Sekte Yixia kita hampir berada di ambang hidup dan mati. Jadi, jika Anda mampu, tolong bantu Sekte Yixia kita. Li Ruyi tiba-tiba berlutut pada saat ini dan berbicara kepada Wei Hong dengan suara yang dalam. Setelah mendengar kata-kata Li Ruyi, Wei Hong mengerti maksud Li Ruyi. Ia berpikir itu pasti pernyataan perang dari Sekte Suyun, dan Li Ruyi mungkin terpaksa melakukan sesuatu. Kalau tidak, ia tidak akan pernah datang menemuinya seperti ini. Penatua Li, Anda terlalu sopan. Masalah ini ada hubungannya dengan saya. Apapun yang terjadi, saya, Wei Hong, tidak akan tinggal diam. Wei Hong dengan lembut menopang Li Ruyi dengan tangan kanannya dan mendorongnya pelan, membantunya berdiri, lalu berkata dengan suara berat. Terima kasih, Saudara Wei. Awalnya, Li Ruyi tidak punya banyak harapan, dan bahkan jika Wei Hong tidak membantu, dia tidak akan mengeluh. Namun, dia tidak pernah menyangka Wei Hong akan setuju tanpa sepatah kata pun, yang membuat Li Ruyi tersentuh sesaat. Meskipun mendengar tawaran bantuan Wei Hong, Li Ruyi tidak mungkin menaruh semua harapannya pada Wei Hong. Karena itu, setelah berbicara singkat dengan Wei Hong, Li Ruyi pergi untuk mengatur lagi. Kini, hidup dan mati pemimpin Sekte Yixia tidak diketahui, dan semua urusan kini berada di pundaknya. Setelah Li Ruyi pergi, Wei Hong juga diam-diam membuat persiapan. Di saat yang sama, ia juga sangat penasaran dengan alasan mengapa Sekte Sa dan Sekte Suyun memiliki perseteruan hidup mati seperti itu. Dan Wei Hong mengerti dalam hatinya bahwa sekarang Sekte Suyun berani menantangnya, kemungkinan besar hanya ada satu kemungkinan, yakni, Ketua Sekte Suyun benar-benar yakin akan keberhasilannya. Tampaknya pertempuran berikutnya akan sengit. Wei Hong bergumam dalam hatinya, lagi pula Wei Hong memang ada sangkut pautnya dengan masalah ini, kalau memang begitu, mana mungkin dia bisa pergi begitu saja. Terlebih lagi, Wei Hong sebenarnya memiliki secercah harapan di hatinya. Ia juga ingin melihat seberapa kuat dirinya sekarang. Di saat yang sama, ia juga ingin melihat seberapa jauh kekuatannya saat ini berbeda dari orang-orang kuat itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, tibalah hari ketika pemimpin Sekte Suyun datang untuk bertempur. Menurut pemimpin Sekte Suyun, 5 hari tersebut dimaksudkan untuk memberi jalan keluar bagi Sekte Yixia. Selama 5 hari ini, siapapun yang mundur dari Sekte Yixia akan terhindar dari kematian. Namun, tidak ada satupun pendekar di seluruh Sekte Yixia yang mengundurkan diri, dan semua orang bahkan bersiap untuk dikuburkan bersama Sekte Yixia. Dan selama 5 hari terakhir, Sekte Suyun tidak datang untuk membuat masalah lagi, melainkan sedang aktif mempersiapkan diri. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Yixia. Kedua sekte menyadari bahwa kali ini, kedua sekte kemungkinan besar akan bertarung sampai mati. Pada hari ke-6, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar dari langit. Yixia Zong, kenapa kamu tidak keluar untuk menyambut kami? Suara geram itu seakan mengguncang seluruh udara, dan bangunan-bangunan di sekitarnya berguncang. Pada saat itu, sesosok muncul diam-diam dari langit, memancarkan aura yang kuat, seolah-olah itu adalah monster kuno, dengan momentum yang membumbung tinggi dan kekuatan yang luar biasa. Aura pembasmi yang tak berujung tampak seperti tangga, menyebar ke segala arah lapis demi lapis, dan banyak penonton yang kuat mundur dengan panik karena takut terluka secara tidak sengaja. Semua orang kuat mengerti bahwa tampaknya pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai antara kedua sekte. Meskipun hanya satu orang yang berasal dari Sekte Suyun, satu orang ini sudah cukup untuk mengalahkan seluruh sekte. Saat itu, seluruh langit berguncang, dan semua orang mengerti bahwa jika pertempuran benar-benar terjadi, seluruh kota bahkan mungkin hancur. Saat itu, formasi pertahanan seluruh kota diam-diam terbentuk. Aura pembasmi dan momentum dahsyat yang terpancar dari sosok itu membuat beberapa orang yang kultivasinya lebih lemah muntah darah dan mundur, tak seorang pun berani mendekat. Pada saat ini, sesosok dari Sekte Yixia juga melangkah maju. Ledakan, momentum dahsyat itu pun menyapu, bertabrakan langsung dengan momentum dahsyat sosok itu. Keduanya berimbang, saling berhadapan dari kejauhan, dan pada saat ini, sosok itu juga melesat bagai aliran cahaya. Di kota, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti aliran cahaya, semuanya berlari menuju Sekte Yixia.
Orang-orang ini memiliki aura yang sangat kuat dan menakutkan, yang membuat beberapa orang yang lewat merasa takut. Begitu banyak orang yang berlari tertib menuju Sekte Yixia, tentu saja membuat kebanyakan orang terkejut. Namun, ketika mereka melihat pakaian orang-orang ini, ekspresi mereka berubah drastis. Orang-orang dari Sekte Suyun ada di sini, dan ke-10 tetua Sekte Suyun juga ada di sini. Apa yang akan mereka lakukan? Pria berbaju ungu itu adalah tetua agung Sekte Suyun. Konon, dia telah mencapai puncak tingkat kedua Sein. Semua orang tampak tercengang, jelas tidak menyangka apa yang ingin dilakukan Sekte Suyun. Mungkinkah mereka ingin melenyapkan Sekte Yixia sepenuhnya? Di antara kelompok orang ini, pemimpinnya, seorang lelaki tua berbaju ungu, memiliki wajah yang sangat dingin dan niat membasmi yang dingin terpancar di matanya. Dari waktu ke waktu, ia memancarkan aura yang mengerikan dan sangat tajam, yang terkadang menyebabkan ruang hancur berkeping-keping. Tingkat kultivasi puncak tingkat kedua Sein memang mengerikan. Beberapa orang yang ingin merasakannya dengan pikiran mereka terkejut oleh aura mengerikan itu dan muntah darah. Mereka terus mundur, dengan ekspresi ngeri yang luar biasa, dan kehilangan suara. Mungkinkah orang-orang ini ingin memanfaatkan ketidakhadiran Li Ruyi untuk menghancurkan Sekte Yixia? Kemungkinan besar seluruh Sekte Yixia kini telah musnah. Selain Li Ruyi, pada dasarnya tidak ada orang lain yang perlu ditakuti. Sayangnya, Li Ruyi kini telah diseret keluar dari wilayah ini. Aku khawatir. Setelah hari ini, aku khawatir. Sekte Yixia tidak akan ada lagi. Semua orang berbisik-bisik saat ini. Jelas, tidak ada yang menyangka Sekte Suyun akan begitu mendominasi. Saat ini, kelompok Sekte Suyun sama sekali tidak menyembunyikan aura mereka. Mereka bahkan sengaja melepaskan aura mereka. Kali ini, mereka ingin semua orang tahu kekuatan dan dominasi Sekte Suyun. Kali ini, Sekte Suyun ingin membangun gengsi mereka dengan memanfaatkan seluruh Sekte Yixia. Dalam sekejap, mereka tiba di gerbang Sekte Yixia. Saat itu, semua orang di Sekte Yixia sudah waspada. Terlebih lagi, formasi perlindungan Sekte diaktifkan secara diam-diam. Menghadapi tindakan Yixia Zong, mata tetua agung memancarkan sedikit ejekan. Tangan kanannya memancarkan cahaya terang, dan ia mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu menghantam formasi itu. Tepat pada saat ledakan keras itu, tetua agung tiba-tiba membuka kelima jari tangan kanannya dan dengan ringan meraih formasi tersebut. Dengan teriakan pelan, seluruh formasi ditarik keluar oleh tetua agung dalam sekejap. Ledakan. Dengan tabrakan hebat, formasi pelindung sekte langsung hancur. Kultivasi tingkat Sein tingkat kedua begitu mengerikan. Pada saat ini, teriakan keras terdengar dari sekte tersebut. Beraninya kau datang ke Sekte Yixiaku untuk membuat masalah. Saat kata-kata itu terucap, sebuah cambuk panjang terlihat jatuh dari kejauhan, bagaikan ular piton raksasa, menusuk wajah tetua agung. Namun, menghadapi serangan dahsyat ini, tetua agung menunjukkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Ia menggelengkan kepalanya sedikit dan melambaikan tangannya dengan ringan. Cahaya merah tak berujung di depannya memadat menjadi perisai, yang langsung menangkis serangan itu. Pada saat ini, sesosok berbaju merah dari Sekte Yixia juga melangkah maju. Melihat wanita berbaju merah itu, tetua agung menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Nona Wu Yue, selama Anda setuju untuk menikah dengan Sekte Suyun saya, maka Sekte Yixia Anda akan tetap utuh. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari di mana Sekte Yixia Anda akan hancur. Kemarahan melintas di wajah Hua Wu Yue. Orang-orang dari Sekte Suyun memang tercela. Bagaimanapun, mereka harus menunggu sampai Li Ruyi kembali. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar. Orang-orang dari Sekte Suyun, lihatlah pedangnya. Sesosok tubuh melesat maju secara langsung, dan dengan satu gerakan, pedang panjang itu seakan membelah ruang menjadi dua, bagaikan bulan purnama, menebas ke arah penduduk Sekte Suyun. Pengadilan kematian. Menghadapi serangan pria ini, tetua agung tersenyum dingin, dan saat ia melangkah maju, ia menggenggam pedang panjang di tangannya. Pada saat yang sama, ia mengerahkan kekuatan dan pedang panjang itu patah menjadi dua. Pada saat ini, tetua agung mengayunkan pedangnya dengan ringan, dan pendekar pedang yang menyerang tetua agung terpental. Hanya dengan satu gerakan, dia membasmi pria itu. Kalian, Sekte Suyun, sudah bertindak terlalu jauh. Teriakan dalam lainnya terdengar lagi, dan kemudian sesosok muncul di udara, bagaikan aliran cahaya, dan cepat datang dari belakang tetua agung, siap meninjunya, tetapi masih selangkah terlalu lambat, dan ditampar pergi oleh tetua agung. Sang tetua agung menangkis kedua serangan itu dengan begitu mudahnya sehingga tatapan jijik di matanya semakin kuat. Tiba-tiba, ekspresi tetua agung berubah drastis,
karena pria yang terhempas itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya di udara, dan sebelum Tetua Agung sempat bereaksi, ia terhempas dengan satu telapak tangan. Kekuatan korosif yang dahsyat menyebabkan Tetua Agung muntah darah. Pada saat ini, ekspresi Tetua Agung menjadi sangat muram. Siapa itu? Bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di seluruh sekte Yixia saat itu? Terdengar suara yang sedikit mengejek Penatua Agung. Aku tidak menyangka hidupmu masih sesulit ini. Pria yang melancarkan pukulan itu tiba-tiba mengayunkan tinjunya pelan dan melukai kulit wajahnya. Wajah yang terekspos tak lain adalah Li Ruyi. Pada saat ini, apalagi Tetua Agung, bahkan banyak prajurit yang menyaksikannya pun tercengang. Ini Li Ruyi. Kalau begitu, orang yang bertarung dengan pemimpin Sekte Suyun kemungkinan besar adalah pemimpin Sekte Yixia. Mungkinkah ini jebakan? Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak semua orang, tetapi Tetua Agung tidak mempercayainya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pemimpin Sekte Yixia terluka parah. Namun, dalam kasus ini, siapakah orang yang sedang bertarung dengan pemimpinnya sendiri? Namun, apapun yang terjadi, hati Tetua Agung benar-benar kacau. Saat ini, ia tahu dalam hatinya bahwa ini mungkin jebakan. Memikirkan hal ini, tatapan Tetua Agung menjadi semakin dingin. Li Ruyi ini hanyalah musuh seluruh Sekte Suyun. Namun, hati Li Ruyi saat ini jauh dari setenang yang ia bayangkan. Menurut pikirannya, Sekte Suyun tidak akan mudah mengambil tindakan pertama. Lagi pula, ada yang disebut aturan yang harus dipatuhi. Untungnya, dia kembali lebih awal. Sang tetua berteriak dingin, bagaimana kau bisa ada di sini, apa kau mengundang bantuan dari luar? Mendengar kata-kata Tetua Agung, Li Ruyi menunjukkan sedikit seringai di sudut mulutnya. Ia menatap Tetua Agung dengan acuh tak acuh dan berkata, kenapa aku tidak bisa ada di sini? Itu Li Ruyi. Beberapa prajurit yang menyaksikan juga menunjukkan ekspresi ngeri saat ini. Mereka jelas tidak menyangka akan bertemu Li Ruyi di sini. Jika ini Li Ruyi, lalu siapa yang pernah bertarung dengan pemimpin Sekte Suyun sebelumnya? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak sebagian orang, tetapi lebih banyak orang yang bersemangat melihat situasi di bawah. Sejak zaman kuno, orang-orang selalu suka menyaksikan kegembiraan. Sebelumnya, beberapa orang berpikir bahwa Sekte Yixia mungkin akan tercabut. Bagaimanapun, pemimpin Sekte Yixia terluka parah, dan pemimpin Sekte Suyun datang dengan kekuatan guntur dan kilat, dan di seluruh Sekte Yixia, kecuali Li Ruyi, tidak ada orang lain yang menimbulkan ancaman sama sekali. Oleh karena itu, hanya Tetua Agung Sekte Suyun yang tersisa, dan dia sudah cukup untuk menghancurkan Sekte Yixia. Namun, sekarang, Li Ruyi, yang seharusnya bertarung dengan pemimpin Sekte Suyun, justru ada di sini. Akibatnya, orang-orang ini tiba-tiba merasa bahwa Sekte Sa mungkin tidak akan mudah jatuh. Li Ruyi, bagaimana kau bisa ada di sini? Ini tidak mungkin. Tetua Agung Sekte Suyun meraung keras saat ini. Haha, orang tua, sudah waktunya untuk menyelesaikan urusan antara kedua sekte kita dan antara kita berdua. Li Ruyi berkata dingin dengan niat membasmi terpancar di matanya saat ini. Pada saat ini, di sisi lain, pemimpin Sekte Suyun berdiri dengan tenang di kehampaan, dan aura tekanan yang mengerikan menyelimuti sekelilingnya. Beberapa prajurit yang ingin menonton pertempuran dan yang kultivasinya lemah langsung terhempas oleh aura tekanan ini dan muntah darah. Pemimpin Sekte Suyun mengenakan jubah kekaisaran emas. Wajahnya yang agak tua memiliki mata yang sangat cerah, memancarkan niat membasmi yang tak terbatas. Namun, saat ini, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Orang yang muncul di hadapannya bukanlah Li Ruyi, melainkan seorang pemuda berbaju ungu. Ia sangat kurus, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura dominan dan sangat agresif, serta semangat juangnya meroket. Wei Hong menatap pemimpin Sekte Suyun di depannya dengan acuh tak acuh, dan sedikit tekanan muncul di hatinya. Namun, segera setelah itu, tekanan ini dihancurkan oleh Wei Hong dengan niat pedangnya. Aura kuat terpancar dari tubuhnya, dan cahaya keemasan bersinar. Siapa kamu, di mana Li Ruyi? Pada saat ini, pemimpin Sekte Suyun menatap Wei Hong dan bertanya dengan dingin. Li Ruyi ada urusan, ayo kita lawan dia, kata Wei Hong ringan. Haha, lucu sekali. Kau, anak muda bodoh, berani-beraninya bertarung denganku. Benarkah tidak ada seorang pun di Sekte Yixia yang berani datang? Mereka benar-benar mengirimmu untuk mati. Mendengar kata-kata Wei Hong, pemimpin Sekte Suyun menunjukkan sedikit cibiran di wajahnya dan tertawa keras. Suara mendesing. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan melihat keangkuhan pemimpin Sekte Suyun. Tanpa basa-basi, ia melangkah maju. Dengan cahaya redup yang berkedip di tangan kanannya,
sebuah pedang panjang muncul tepat di tangan Wei Hong. Ketika pedang itu muncul kembali, pedang itu tepat berada di belakang pemimpin Sekte Suyun dan menebasnya. Niat pedang yang menyilaukan itu seakan bercampur dengan ribuan cahaya pedang. Dalam sekejap, pedang itu langsung menyelimuti pemimpin Sekte Suyun. Bagaikan Mars yang menabrak bumi, lalu meledak dengan keras. Niat pedang Wei Hong hancur total, dan pemimpin Sekte Suyun pun bergegas keluar dengan sedikit malu. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat? Pada saat ini, Wei Hong menatap pemimpin Sekte Suyun yang sedang dalam kekacauan setelah dipaksa bertarung oleh pedangnya, lalu berkata dengan tenang. Wah, kau cari mati. Saat ia berbicara, pemimpin Sekte Suyun memancarkan cahaya cemerlang yang tak terbatas dan semangat juang yang kuat, yang seakan menyelimuti seluruh langit dalam sekejap. Pemimpin Sekte Suyun meraung dan menarik pelan dengan kedua tangannya, dan sesuatu yang tampak seperti kapak raksasa yang mampu menciptakan langit tergenggam di tangannya. Memegang kapak raksasa itu erat-erat, pemimpin Sekte Suyun menebas dengan ganas ke bawah. Aura pembasmi yang mengerikan menghancurkan angkasa, dan niat membasmi yang tak berujung mengembun menjadi naga raksasa, bagaikan tornado, menyemburkan langit dan menghancurkan bumi, lalu langsung menghabisi Wei Hong. Menghadapi serangan beringas dari pemimpin Sekte Suyun, Wei Hong tampak serius, namun tanpa panik. Di sekelilingnya, aura pedang berputar kencang dan mengembun di pedangnya. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Wei Hong bahkan lebih kuat. Dengan satu tebasan pedang, Wei Hong sama sekali tidak berhenti, seolah-olah ia telah menghancurkan seluruh ruang, dan langsung menghantam pemimpin Sekte Suyun. Ledakan, ledakan, tabrakan dahsyat antara kedua belah pihak dan cahaya menyilaukan yang meledak keluar membuat beberapa penonton mundur gila-gilaan ke belakang, dan beberapa prajurit yang lebih dekat langsung tertimpa akibatnya. Pada saat ini, Wei Hong dan pemimpin Sekte Suyun masing-masing mundur 3 langkah. Pemimpin Sekte Suyun memasang ekspresi yang sangat dingin. Serangan penuhnya justru dihalangi oleh pemuda di depannya. Meskipun ia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, kekuatan pemuda itu tetap mengejutkannya. Sekte Isha, kapan orang seperti itu muncul? Pemimpin Sekte Suyun bingung. Pada saat ini, banyak prajurit yang menyaksikan sangat terkejut. Mereka jelas tidak menyangka pemuda ini begitu kuat. Pada saat ini, semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata dengan suara lirih, bukankah orang ini yang melumpuhkan bayangan hitam putih dan Zhao Yun? Ya, itu dia. Pantas saja dia punya kepercayaan diri untuk bertarung melawan pemimpin Sekte Suyun. Dia memang kuat. Terlalu kuat. Lihat, karena Li Ruyi tidak datang, aku khawatir Sekte Suyun akan kesulitan kali ini. Mendengar diskusi orang banyak, wajah pemimpin Sekte Suyun menjadi semakin muram dan menakutkan. Niat membasmi di matanya hampir menyatu menjadi cahaya pedang, dan ia menyerang Wei Hong. Ia menggenggam kapak raksasa pencipta di tangannya erat-erat dan bergegas menuju Wei Hong. Belum lagi, bocah ini membasmi orang-orang dari Sekte Suyun mereka. Meskipun dia masih sangat muda, mustahil baginya untuk tetap tinggal. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana bagi Sekte Suyun mereka. Memikirkan hal ini, serangan pemimpin Sekte Suyun menjadi semakin ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Menghadapi pemimpin Sekte Suyun yang sedang menyerang Wei Hong dengan ganas, Wei Hong tampak tenang dan bahkan tampak masih memiliki sedikit kekuatan. Ia berkata dengan tenang, kau sudah berlatih begitu lama, dan kau hampir terkubur hingga lehermu di tanah. Tapi kau masih sangat lemah. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah menggorok leherku sejak lama. Anak berlidah tajam, aku akan membasmimu hari ini. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, pemimpin Sekte Suyun berteriak dingin, dan serangannya menjadi lebih mengerikan. Terlihat ekspresi pemimpin Sekte Suyun menjadi sangat garang, dan ia tiba-tiba menarik kedua kapak raksasa di tangannya dengan kedua tangan, dan seketika kapak-kapak itu patah menjadi 2. Saat itu, kedua kapak raksasa itu diikat dengan rantai besi. Pada saat ini, wajah pemimpin Sekte Suyun memerah, dan seteguk darah menyembur keluar. Rantai besi itu mengeluarkan bau darah yang mengerikan satu demi satu, dan langsung dilempar oleh pemimpin Sekte Suyun. Saat dilempar, rantai itu seperti gunung darah dan lautan darah yang langsung mengelilingi Wei Hong. Menghadapi serangan dari pemimpin Sekte Suyun, Wei Hong tiba-tiba terkekeh, mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan melepaskan kekuatan 5 elemen. Api tak berujung seakan menangkis serangan dari pemimpin Sekte Suyun dalam sekejap. Fiuh, fiuh, darah yang tak berujung terbakar oleh api yang berkobar, mengeluarkan suara berderak, seolah-olah terbakar. Baunya sangat menyengat. Pada saat ini, Wei Hong menunjukkan jejak niat membasmi di sudut mulutnya,
dan tiba-tiba ia menebas dengan tangan kanannya. Wajah pemimpin Sekte Suyun berubah drastis, dan ia mundur dengan cepat. Bayangan yang tersisa di kehampaan langsung terpotong-potong oleh pedang Wei Hong. Pemimpin Sekte Suyun di kejauhan menunjukkan ekspresi ngeri. Anak di depannya sungguh sulit dihadapi. Memikirkan hal ini, kecepatan pemimpin Sekte Suyun tiba-tiba meningkat, dan 5 atau 6 bayangan muncul di kehampaan, seolah-olah kelima orang ini adalah pemimpin Sekte Suyun. Menghadapi kecepatan yang begitu mengerikan, mata Wei Hong berkilat mengejek. Pergilah ke neraka. Yang ia lihat hanyalah tatapan tajam pemimpin Sekte Suyun di belakangnya, menggenggam kapak raksasa erat-erat di tangan kiri dan kanannya, lalu menebaskannya ke arah kepala Wei Hong. Dengan tebasan ini, pemimpin Sekte Suyun harus langsung membasmi orang di depannya. Ledakan. Namun, Wei Hong seolah menumbuhkan kepala di punggungnya. Ia bergerak sedikit dan menghindari serangan mengerikan itu, sementara pedang panjang itu justru mengenainya langsung dengan pukulan backhand-nya. Serangan yang Sekte Suyun yakini akan membasmi dengan mudah dipatahkan oleh Wei Hong. Hal ini membuat Master Sekte Suyun menunjukkan sedikit kengerian dan depresi. Dia jelas berada di level yang lebih tinggi dari anak ini, tapi sialnya, dia benar-benar dirugikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pemimpin Sekte Suyun benar-benar marah, dan serangannya semakin cepat dan kuat. Namun, Wei Hong justru semakin tenang. Banyak prajurit yang menyaksikan juga sangat terkejut saat ini. Tak seorang pun menyangka Wei Hong akan sekuat itu. Namun, Wei Hong tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang, melainkan selalu bertahan. Orang tua, jika hanya ini kekuatanmu, sebaiknya kau tinggal di sini hari ini. Wei Hong sekali lagi menangkis serangan pemimpin Sekte Suyun. Raut wajahnya mencemooh, lalu ia meraung dengan ganas. Semangat juang yang membaras akan bangkit dari tubuhnya. Niat pedang yang tak berujung seakan menembus langit. Ledakan. Sosok Wei Hong menghilang dari tempatnya dalam satu langkah, dan kemudian dia menyerbu ke arah pemimpin Sekte Suyun dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Wei Hong sangat dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membasmi yang sangat gila. Ia menginjak kehampaan, seolah-olah kehampaan di bawah kakinya telah dihancurkan oleh Wei Hong. Di sekelilingnya, energi pedang yang tak berujung memadat menjadi lapisan demi lapisan lingkaran cahaya, yang mengelilingi Wei Hong dan langsung mencekik pemimpin Sekte Nasuyun. Ekspresi pemimpin Sekte Suyun saat ini sangat ganas. Aura tak berujung yang membubung ke langit seolah menelan seluruh angkasa. Aura berbahaya di tubuhnya hampir menyebar kemana-mana. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah di belakang pemimpin Sekte Suyun, dua sayap raksasa tampak mengembun diam-diam. Saat sayap-sayap itu berkibar, angin kencang yang tak berujung membelah bagaikan pisau, menghancurkan seluruh ruang. Pada saat ini, banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran juga berteriak lantang. Mungkinkah pemimpin Sekte Suyun bukan manusia? Bagaimana mungkin? Haha, kamu mungkin tidak tahu bahwa setelah pemimpin Sekte Suyun terluka parah, dia menerima transfusi darah dan terlahir kembali. Itulah sebabnya dia menjadi agak buas. Begitu, pemimpin Sekte Suyun ini benar-benar tidak bermoral. Semua orang membicarakannya, dan serangan Wei Hong pun terhenti. Rupanya, angin kencang yang tak berujung menghalangi serangan Wei Hong. Saat itu, ia mengerutkan kening dan menatap Suyun Zonzong di depannya. Ia tidak menyangka akan melakukan hal ini. Mengaum, saat kedua sayapnya mengepak, raut wajah pemimpin Sekte Suyun berubah garang, bulu-bulu binatang tumbuh di wajahnya. Ia menatap Wei Hong, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Ketika muncul kembali, ia sudah tiba di hadapan Wei Hong. Kedua sayapnya, bagaikan pisau tajam, langsung melilit Wei Hong. Sayap tajam itu membelah udara berkeping-keping. Ledakan. Menghadapi serangan dari pemimpin Sekte Suyun, Wei Hong tampak tenang, mengepalkan tangan kanannya, dan menyerang sayap itu dengan ganas. Benturan keras itu seperti suara logam, dan sayap itu langsung ditangkis oleh Wei Hong. Akibat tabrakan hebat itu, dampaknya menyebar ke segala arah. Ekspresi para prajurit yang menyaksikan berubah drastis, dan mereka segera mundur ke belakang tanpa mempedulikan apapun. Engah, engah. Beberapa prajurit yang mundur sedikit lebih lambat memuntahkan darah saat ini. Semua orang terkejut. Keduanya terlalu kuat, dan yang lebih terkejut lagi adalah Wei Hong. Di bawah situasi yang kuat dari pemimpin Sekte Suyun, Wei Hong tetap tenang, seolah-olah dia tidak menyakitinya sama sekali. Desir, desir. Pisau di tangan Wei Hong tiba-tiba berkelebat terang, dan niat pisau yang tak berujung menyebar kemana-mana, menebas ke arah pemimpin Sekte Suyun. Ekspresi pemimpin Sekte Suyun juga sedikit berubah saat ini, dan ia mencoba menghindar dengan sangat cepat. Namun, karena Wei Hong sudah bergerak,
bagaimana ia bisa memberinya kesempatan saat pemimpin Sekte Suyun ingin mundur, Wei Hong sudah mendahului dan datang dari belakangnya. Ledakan, sebuah tinju yang sangat besar, bagaikan gunung, diangkat tinggi oleh Wei Hong dan dihantamkan langsung ke arah pemimpin Sekte Suyun. Ekspresi pemimpin Sekte Suyun berubah drastis. Ia terpaksa menggunakan pedang perak di tangannya untuk menangkis tinju Wei Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, sayangnya, cahaya pedang yang tak berujung itu tidak mampu menahan serangan Wei Hong. Cahaya pedang yang mengerikan itu hancur total oleh cahaya tinju, dan beberapa tetes darah pun menetes dari pedang pemimpin Sekte Suyun. Semua orang tahu bahwa Wei Hong lah yang menekan pemimpin Sekte Suyun dengan kekuatan absolut. Hal ini membuat semua orang merasa tak percaya. Pemimpin Sekte Suyun, yang telah sepenuhnya berubah menjadi monster, memang sudah sangat kuat. Namun, bagaimana mungkin Wei Hong bisa jauh lebih kuat daripada pemimpin Sekte Suyun sekarang? Ledakan, serangan mengerikan lainnya. Kali ini, niat pedang pemimpin Sekte Suyun digenggam oleh tangan kiri Wei Hong dan langsung dihancurkan. Kemudian, tangan kanan Wei Hong langsung meninjunya dan menghancurkannya sepenuhnya. Wei Hong benar-benar unggul kali ini, yang membuat semua orang semakin terkejut. Lagi pula, pada awalnya, semua orang sudah memiliki penilaian yang jelas tentang kekuatan Master Sekte Suyun. Meskipun Wei Hong juga sangat kuat, ia masih sedikit lebih rendah daripada Master Sekte Suyun. Namun, semua orang langsung terkejut, karena sejak awal, Wei Hong memang berada di atas angin dan telah menekan pemimpin Sekte Suyun sepenuhnya. Sekarang, ia bahkan telah menghancurkannya. Pemimpin Sekte Suyun, yang terbaring di kejauhan, menjadi sangat panik. Seolah-olah semua pembuluh darah di tubuhnya pecah, dan warna merah darah memenuhi seluruh langit. Dengan raungan, tubuhnya membesar beberapa kali lipat, dan ia sepenuhnya berubah menjadi monster. Ia menyerang Wei Hong. Semua orang ketakutan. Pada saat ini, pemimpin Sekte Suyun tidak lagi memiliki napas manusia, dan telah sepenuhnya berubah menjadi monster. Kamu boleh bangga banget sama dirimu sendiri karena udah dorong aku sampai sejauh ini, nak. Sekarang, pergilah ke neraka. Pemimpin Sekte Suyun meraung keras. Setelah berubah menjadi binatang buas, ia benar-benar pingsan, matanya sangat merah. Saat ini, pemimpin Sekte Suyun seolah menatap Wei Hong dengan tajam. Ia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membasmi Wei Hong. Memaksa Wei Hong sampai sejauh ini adalah sesuatu yang tak pernah diduga oleh pemimpin Sekte Suyun, jadi ia tak berkata apa-apa lagi dan melangkah maju. Sebuah kapak darah raksasa diam-diam mengembun di belakang tubuhnya. Desir, kapak darah itu menebas langsung ke arah Wei Hong, merobek kehampaan. Dalam sekejap mata, kapak itu tiba di hadapan Wei Hong. Kekuatan mengerikan itu ingin mencekik Wei Hong secara langsung. Mendengus. Wei Hong mendengus dingin dan tidak mundur. Sebaliknya, ia mengaktifkan kekuatan 5 elemen. Kekuatan 5 elemen seakan memenuhi seluruh tubuh Wei Hong. Dengan kekuatan absolut, ia menyerbu ke arah pemimpin Sekte Suyun dengan cara yang sangat maniak. Ledakan, ledakan, ledakan. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran telah mundur jauh. Di bawah langit, hanya Wei Hong dan pemimpin Sekte Suyun yang tersisa. Keduanya bertarung. Wei Hong sangat dingin dan memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan raungan, ia bagaikan naga panjang yang dibentuk oleh naga api dan bintang, mengelilingi langit. Ledakan, langit runtuh, seluruh langit bagaikan lubang hitam, dan semua orang menutup mata tanpa sadar karena tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah kegelapan menghilang, sesosok makhluk terbang keluar darinya. Tak lain adalah pemimpin Sekte Suyun. Saat ini, hampir tak ada daging yang tersisa di tubuhnya, dan keterkejutan terpancar di matanya. Jelas, ia tak menyangka Wei Hong akan sekuat itu. Pada saat itu, kilatan cahaya pisau jatuh dari langit. Engah, di bawah tatapan ngeri semua orang, pedang panjang itu langsung membelah pemimpin Sekte Suyun menjadi dua. Pemimpin Sekte Suyun meninggal. Ketika cahaya pedang Wei Hong jatuh dari langit dan memotong kepala pemimpin Sekte Suyun, banyak prajurit yang menyaksikan sangat terkejut. Pemimpin Sekte Suyun benar-benar dipenggal seperti ini. Semua orang menatap kosong ke arah pemandangan ini, seolah tak percaya. Pemimpin Sekte Suyun telah meninggal. Pemimpin Sekte Suyun, yang selalu bersikap seperti penguasa, justru dipenggal seperti ini. Meskipun mereka tidak dapat mempercayainya, pada saat ini, semua orang harus mengakui kenyataan ini. Wei Hong mengabaikan keterkejutan orang lain, tetapi memegang kepala pemimpin Sekte Nasuyun di tangan kanannya dan langsung kembali dengan cara yang sama. Kali ini, aku khawatir Sekte Suyun akan tamat total. Beberapa orang menatap punggung Wei Hong Liyun,
terutama tatapannya yang penuh niat membasmi, menggelengkan kepala sedikit dan mendesah. Semua orang tahu ini baru permulaan. Mereka takut badai akan berlanjut. Saat itu, semua elit Sekte Suyun sedang mengepung Sekte Yixia dengan panik. Mereka tidak tahu bahwa pemimpin mereka telah terbasmi. Ledakan, ledakan, ledakan. Li Ruyi tampak sedikit malu saat ini, tetapi auranya cukup menakutkan. Ia menatap dingin ke arah tetua agung Sekte Suyun di depannya, dengan niat membasmi terpancar di matanya. Haha, Li Ruyi, sekarang seluruh Sekte Yixia-mu hampir tamat. Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Di Sekte Yixia, suara pertarungan terdengar di mana-mana, yang membuat sang tetua agung tampak sangat sombong dan tertawa terbahak-bahak. Sekalipun aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Li Ruyi mendengar tak terhitung rekan-rekan Sekte Yixia terbasmi, dan tangisan memilukan mereka hampir membuatnya gila. Ia menggertakkan gigi dan berteriak marah, mengayunkan pedang di tangannya dengan ganas, dan dengan suara mendesing, bunga-bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, dan dalam sekejap, mereka langsung menyelimuti tetua agung Sekte Suyun. Ledakan, seluruh langit seakan berubah menjadi kembang api dalam sekejap. Tetua agung Sekte Suyun menggunakan tangannya seperti palu untuk langsung menangkis serangan Li Ruyi. Di saat yang sama, sementara Li Ruyi sedikit terkejut dan tertegun, ia justru meninjunya dan membuatnya terlempar. Li Ruyi, yang terbaring di kejauhan, muntah darah dan tampak sangat menderita. Tetua agung Sekte Suyun mencibir, baiklah, saatnya untuk mengakhirinya. Bang! Pada saat itu, terdengar suara keras, dan sebuah kepala menggelinding tepat di depan tetua agung Sekte Suyun. Ketika ia melihat wajah itu, ia benar-benar tercengang dan berkata dengan suara lirih Sekte, 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 Master Sekte. Tetua agung Sekte Suyun menunjukkan ekspresi tak percaya. Ia sungguh tak percaya bahwa kepala yang berguling di sampingnya adalah kepala pemimpin sektenya sendiri. Ia tertegun sejenak. Ekspresi Li Ruyi juga berubah, tetapi ketika ia menatap Wei Hong di depannya, senyum tersungging di sudut mulutnya. Mereka sudah terbasmi. Sedangkan yang lainnya, seharusnya tidak ada masalah besar. Wei Hong berkata dengan ringan. Haha, jangan khawatir, itu tidak masalah. Li Ruyi tertawa terbahak-bahak, lalu berteriak lantang pemimpin Sekte Suyun sudah mati, siapa yang menyerah tidak akan dibasmi. Sambil berkata demikian, ia melemparkan kepala pemimpin Sekte Suyun tinggi-tinggi. Saat itu, semua murid Sekte Suyun tiba-tiba tampak pucat pasi, sementara murid-murid Sekte Yixia menjadi sangat bersemangat dan penuh semangat juang, dan mereka semua mengejar murid-murid Sekte Suyun. Pertempuran ini benar-benar mencekik Sekte Suyun. Sejak saat itu, Sekte Suyun tidak ada lagi. Semua orang membicarakan protagonis pertempuran ini. Tak seorang pun menyangka Wei Hong akan benar-benar membasmi pemimpin Sekte Suyun. Bahkan menurut Li Ruyi, ia hanya ingin Wei Hong menghentikan pemimpin Sekte Suyun. Sedangkan untuk membasmi pemimpin Sekte Suyun, itu adalah sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehnya. Wei Hong, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, aku khawatir Sekte Yixia kita akan benar-benar hancur kali ini. Melihat Wei Hong, Li Ruyi mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Haha, Tetua Li, kau tak perlu terlalu sopan. Aku sudah lama tidak menyukai Sekte Nasuyun. Wei Hong tersenyum tipis dan berbicara. Kini, Wei Hong hampir menjadi penyelamat seluruh Sekte Yixia, dan Wei Hong tidak merasa terganggu dengan semua ini. Wei Hong sendiri tidak terlalu peduli dengan semua diskusi di luar. Sementara seluruh kota sedang mendiskusikan masalah ini, Wei Hong langsung membentuk formasi dan duduk sendirian di dalamnya, bertarung melawan pemimpin Sekte Nasukumo. Wei Hong sendiri juga mendapatkan sesuatu. Bahkan bisa dikatakan bahwa Wei Hong sekarang samar-samar merasa bahwa ia akan segera mencapai terobosan. Duduk bersila dan menatap dantiannya, Wei Hong menyadari bahwa dantiannya telah menjadi sangat kuat. Kekuatan 5 elemen yang mengerikan memenuhi seluruh tubuh Wei Hong. Merasakan kekuatannya yang dahsyat, Wei Hong bahkan mulai menggerakkannya perlahan. Minum. Dengan teriakan pelan, seluruh aura di tubuh Wei Hong seakan langsung turun. Terlebih lagi, jika ada orang di sini, mereka pasti akan terkejut mendapati Wei Hong seolah-olah tidak memiliki energi bela diri sama sekali. Seringkali, efek seperti itu hanya dapat dicapai ketika seseorang kembali ke alam. Namun, bagaimana Wei Hong bisa mencapai kondisi seperti itu sekarang? Semua ini hanya karena Wei Hong telah memotong semua emosi negatifnya untuk sementara waktu dengan niat pedang. Dengan cara ini, yang diperoleh adalah konsepsi artistik tentang harmoni antara manusia dan alam. Konsepsi artistik ini membuat Wei Hong sendiri ingin meraung, karena hal ini hampir mustahil didapatkan.
Wei Hong menyaring semua pertempuran, besar maupun kecil, yang telah ia alami di sepanjang perjalanan. Wei Hong mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba berdiri. Ia mengepalkan tangan kanannya dan melambaikannya pelan ke kejauhan. Gelombang-gelombang susulan yang tak terhitung jumlahnya seakan beriak di sekelilingnya, dan gelombang-gelombang susulan ini menghancurkan seluruh ruang. Suara retakan itu adalah suara ruang yang hancur. Wei Hong menghela napas lega saat ini. Meskipun ia masih belum mencapai terobosan, dengan kekuatan serangan seperti ini, jika Wei Hong bertemu kembali dengan pemimpin Sekte Suyun, tidak akan terlalu sulit untuk membasminya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu halaman luar Wei Hong. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut mendapati Li Ruyi sedang menatap Wei Hong dengan ekspresi gugup. Wei Hong membuka pintu dan sedikit bersemangat, Tuan Wei, apakah yang Anda katakan kemarin benar? Aku juga tidak bisa menjaminnya. Ayo pergi. Pimpin jalannya. Aku perlu melihat luka-luka pemimpin sektemu sebelum mengambil keputusan. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata ringan. Ayo pergi, aku akan memeriksa luka pemimpinmu. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara. Li Ruyi tampak sangat bersemangat. Tahukah Anda, selama ini, Sekte Yixia mereka telah ditindas oleh Sekte Suyun. Alasan terbesarnya adalah karena ketua sekte mereka menderita penyakit tersembunyi. Pertempuran 20 tahun yang lalu telah menyebabkan luka ketua Sekte Yixia, Guo Hai, tak kunjung sembuh. Selain itu, pertempuran sebelumnya dengan pemimpin Sekte Suyun telah memperparah luka Guo Hai. Akibatnya, luka Guo Hai semakin parah, dan satu-satunya alasan ia bertahan hidup hingga saat ini hampir sepenuhnya bergantung pada energinya sendiri. Bau menyengat itu membuat Wei Hong sedikit mengernyit saat memasuki kamar Guo Hai. Ia melihat seorang lelaki tua, seluruh tubuhnya hampir membusuk, dan tercium sedikit bau busuk, seperti bau mayat. Jika bukan karena napas tersengal-sengal lelaki tua itu, Wei Hong mungkin akan mengira Guo Hai sudah lama meninggal. Melihat situasi ini, Wei Hong sedikit mengernyit. Jelas, meskipun Guo Hai diselamatkan, akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Tuan Wei, selama kita bisa menyelamatkan nyawa ketua sekte terlebih dahulu, kita bisa meluangkan waktu untuk memulihkan vitalitasnya. Mendengar bahwa Wei Hong benar-benar punya solusi, Li Ruyi sangat gembira dan berbicara dengan keras. Kamu harus keluar sebentar, jangan biarkan siapapun menggangguku akhir-akhir ini. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan ringan. Li Ruyi mengangguk pelan. Lagi pula, tak seorang pun kecuali Li Ruyi yang tahu bahwa Wei Hong datang untuk merawat Guo Hai. Bahkan putri Guo Hai pun tidak tahu. Bisa dibayangkan betapa rahasianya Li Ruyi. Nak, apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkan Guo Hai? Pada saat ini, Seber terbang keluar, menatap Wei Hong dan berbicara. Karena kita sudah bertemu, mari kita jalin hubungan baik. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit, dan melihat air neraka di mutiara Pluto langsung ditarik keluar oleh Wei Hong. Bagaikan serangkaian bilah tajam, Wei Hong dengan lembut menariknya dengan kedua tangan dan mengepung Guo Hai. Bilahnya setajam pisau, begitu tajamnya hingga mata Guo Hai tiba-tiba bersinar terang. Rasa sakit yang hebat membuat Guo Hai meraung, tetapi ada sedikit erangan kesakitan di sela-selanya. Ini adalah air neraka, yang secara langsung merusak racun Guo Hai. Setelah terkikis, seluruh tubuh Guo Hai memancarkan kehidupan baru. Namun, bagaimanapun juga, itu merangsang tubuh Guo Hai, yang membuat Guo Hai tak kuasa menahan diri untuk meraung. Untungnya, Wei Hong telah membuat seluruh ruangan kedap suara. Kalau tidak, raungan Guo Hai saja mungkin akan membuat seluruh sekte Yixia berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada pemimpin mereka. Kondisi fisik Guo Hai saat ini sudah hampir mencapai batasnya, dan cara lembut apapun tidak akan berguna. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan Zhao Ze adalah menempuh cara yang paling dahsyat dan mujarab, yakni dengan menuangkan seluruh air neraka ke dalam tubuh Guo Hai, sehingga seluruh tubuhnya tertutupi air neraka. Waktu berlalu dengan lambat, dan Li Ruyi di luar pintu juga menunjukkan kecemasan. Hua Wuyue mendapatkan berita itu entah dari mana, dan saat itu, ia pun bergegas menghampiri, menatap tetua di luar pintu, dan berkata dengan lantang, Tetua, ku dengar Tuan Muda Wei menyelamatkan ayahku. Ya, Nona, bagaimana Anda sampai di sini? Melihat Hua Wuyue, Li Ruyi juga sedikit terkejut. Dia jelas tidak mengerti bagaimana Hua Wuyue tahu berita itu. Penatua Agung, Tuan Muda Wei tidak berusaha menyelamatkan ayahku, melainkan membasminya. Ekspresi Hua Wuyue berubah, secercah cahaya hijau muncul di matanya, dan ia berbicara cepat. Bagaimana itu mungkin? Li Ruyi berkata dengan suara putus asa.
Saya bisa merasakan ayah saya sangat kesakitan. Tuan Wei jelas tidak ingin menyelamatkan ayah saya. Pada saat ini, tatapan tajam melintas di mata Hua Wuyue. Tiba-tiba, kelopak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sela-sela telapak tangannya, dan kelopak-kelopak ini memancarkan aura korosif. Di udara, dengan teriakan ringan Hua Wuyue, sebuah pedang panjang yang terbuat dari berbagai kelopak menebas dengan keras ke bawah. Ledakan, 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 ruangan itu langsung dibobol oleh Hua Wuyue. Melihat kejadian mendadak ini, raut wajah Li Ruyi sedikit berubah. Tahukah Anda, selama ini mereka mengira Hua Wuyue sama sekali tidak memiliki kultivasi. Namun, kekuatan yang ditunjukkannya dengan cara ini membuat Li Ruyi pun merasa terkejut. Ruangan itu hancur berkeping-keping, dan hanya perisai pelindung yang dipegang Wei Hong yang terlihat, sehingga tidak ada yang rusak di dalam ruangan. Saat itu, ekspresi Wei Hong berubah, dan ia melihat situasi di luar sambil berkata dengan lantang, jika kau ingin Guo Hai mati, teruslah menyerang. Hua Wuyue tertegun. Ia dan Guo Hai memiliki telepati, jadi ia hanya bisa merasakan Guo Hai kesakitan. Namun, saat ini, melalui perisai pelindung, ia bisa melihat bahwa tubuh Guo Hai perlahan pulih. Li Ruyi secara alami menyadarinya, dan menarik Hua Wuyue ke belakang, sambil meminta maaf kepada Wei Hong. Tuan Wei, saya minta maaf. Semuanya, waspada level 1. Berkat tindakan Hua Wuyue, sebagian besar orang di Sekte Yixia mengetahuinya. Oleh karena itu, dengan teriakan pelan, di luar Guo Hai, bayangan pengetahuan muncul tepat di hadapannya. Inilah hampir semua kekuatan tersembunyi Sekte Yixia. Sekalipun Guo Hai belum pulih sepenuhnya, selama Guo Hai masih ada, Sekte Yixia akan memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk jangka pendek. Namun, jika Guo Hai meninggal, Li Ruyi pasti tidak akan mampu memikul tanggung jawab sendirian. Wei Hong tak lagi peduli dengan dunia luar. Saat itu, kekuatan 5 elemen mengalir dengan tenang, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Guo Hai. Akhirnya, dengan erangan Guo Hai, Wei Hong menyimpan air neraka. Inilah kartu trufnya. Untungnya, tak seorang pun tahu bahwa Wei Hong bisa terus-menerus menggunakan air korosif ini. Jika tidak, Wei Hong akan berada dalam bahaya besar. Terima kasih, Tuan Wei. Saya salah paham. Begitu Wei Hong melepaskan perisai pelindungnya, wajah Hua Wuyue memerah dan dia berkata dengan canggung. Tuan Wei, bagaimana kabar ketua sekte? Li Ruyi bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa untuk saat ini. Aku perlu istirahat sebentar. Wei Hong berkata dengan ringan. Terima kasih, Guru Wei. Hua Wuyue dan Li Ruyi sangat gembira dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka bersama. Terima kasih, Guru Wei. Semua orang di Sekte Yixia berbicara dengan penuh kegembiraan saat ini. Terima kasih kembali. Wei Hong melambaikan tangannya pelan, tidak menganggapnya serius. Ia juga agak lemah saat itu, jadi ia tidak tinggal lama dan segera pergi. Ekspresi Wei Hong sedikit acuh tak acuh. Ia duduk bersila di dalam ruangan dengan tangan disilangkan ringan, membentuk tanda yang mengelilingi seluruh ruangan. Satu demi satu bilah tajam terbentuk menjadi tanda berkabut oleh tangan Wei Hong yang disilangkan. Merusak, Wei Hong hanya berteriak pelan, dan kabut tak berujung menghalanginya. Saat ini, seluruh tubuh Wei Hong tampak terbakar, dan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun darinya, membuatnya tampak sangat mengerikan. Hei, nak, saat kau menyelamatkan Guo Hai tadi, kau telah sepenuhnya menyalakan kekuatan 5 elemenmu. Ini adalah keberuntunganmu yang luar biasa. Jangan hentikan. Racun yang diderita Guo Hai seharusnya menjadi obat mujarab yang ampuh untukmu. Sep tertawa terbahak-bahak, tampak sangat bahagia. Wei Hong mengabaikan sebar dan membenamkan dirinya dalam kultivasi. Saat itu, penghalang yang selama ini memerangkap Wei Hong seakan terbuka dalam sekejap. Dengan tangan terkepal, Wei Hong tersenyum. Ledakan, Wei Hong tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, dan senyum mengembang di bibirnya. Akhirnya ia berhasil menerobos. Ia meninju udara dengan keras, dan seluruh ruang hancur seketika. Wei Hong kini merasakan kekuatan yang melimpah memancar dari tubuhnya dan sangat bersemangat. Saat itu, seluruh sekte Yixia tiba-tiba terguncang, karena kekuatan yang memancar dari kediaman Wei Hong begitu dahsyat hingga mereka merasa ngeri. Untungnya, mereka bukan lawan saya. Semua orang menggelengkan kepala sedikit dan berbicara. Awalnya, Wei Hong ingin tinggal di sini lebih lama. Namun, pada saat itu, sebuah berita tiba-tiba mengguncang seluruh pesawat. Para ibel menyerbu dalam jumlah besar dan bekerja sama dengan para ibel untuk memusnahkan umat manusia. Ini adalah malapetaka, hampir menjadi malapetaka bagi umat manusia.
Setelah mendengar berita ini, Wei Hong tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia berpamitan kepada Guo Hai dan yang lainnya. Namun, yang tidak diduga Wei Hong adalah Guo Hai justru meminta Wei Hong untuk membawa Hua Wu Yue bersamanya. Tuan, tahukah Anda mengapa Hua Wu Yue tidak memakai nama keluarga saya? Putri saya bukan dari ras manusia, bukan pula dari ras ibel, atau ras ibel. Ia bertransformasi dari batu kristal. Dulu, ketika umat manusia berperang, banyak orang bijak mengubah jiwa mereka menjadi batu kristal. Hua Wu Yue adalah salah satunya. Sekarang setelah bencana datang, garis keturunannya juga akan bangkit. Baiklah, biarkan ia mengikuti Tuan Wei Hong untuk bertarung bersama. Kata-kata Guo Hai membuat ekspresi Wei Hong sedikit berubah, tetapi ia tidak tinggal lama, melainkan langsung berlari menjauh. Kali ini, dapat dikatakan bahwa bencana umat manusia yang sesungguhnya akan segera datang. Asap perang mengepul, dan beberapa tempat hampir menjadi neraka. Invasi ibel dan monster yang direncanakan sebelumnya mengejutkan umat manusia. Namun, seiring datangnya perang, keluarga-keluarga rahasia dari berbagai tempat juga bermunculan silih berganti. Tak terhitung garis keturunan yang bangkit dan terjun ke dalam perang. Pada saat ini, umat manusia, yang menghadapi perang dan bahaya genosida, harus mengesampingkan semua kebencian mereka. Di seluruh benua, pesawat-pesawat yang tak terhitung jumlahnya bertempur dalam kekacauan. Wei Hong tidak kembali ke Akademi Yuhua, melainkan mengukir susunan teleportasi di cyber dan langsung kembali ke Sekte Tianya, tempat keluarga dan teman-temannya yang membawanya ke benua ini berada. Membasmi, membasmi, membasmi. Wei Hong baru saja tiba di daerah Yankuan ketika ia melihat bahwa tempat ini tak lagi damai seperti sebelumnya. Sebaliknya, para ibel dan monster melahap manusia. Melihat situasi ini, mata Wei Hong berkilat marah dan ia meraung. Semua ibel di Mutiara Pluto dilepaskan oleh Wei Hong. Wei Hong tidak memiliki belas kasihan terhadap orang-orang ini. Karena ini adalah pembasmian, maka ia akan berhenti membasmi dengan membasmi. Ling Miaoke, Wei Wuming, dan yang lainnya yang telah berlatih di Mutiara Pluto juga terbang keluar satu demi satu dan pergi membasmi semua orang. Membasmi, membasmi, membasmi. Semua orang marah. Menurut mereka, mereka yang bukan ras mereka pasti memiliki hati yang berbeda, terutama para ibel dan monster. Ini adalah perang besar, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wei Hong tidak tinggal lama, tetapi terbang menuju Sekte Tianya. Saat itu, Sekte Tianya sedang kacau balau. Tetua tertinggi Sukun terluka parah dan tak berdaya melawan. Pemimpin Sekte Yuan Pei juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Para tetua lainnya, seperti Duan Yulong, Tan Jin, dan lainnya, juga terluka. Para ibel sebelumnya telah dibasmi, sehingga umat manusia hidup cukup nyaman selama bertahun-tahun. Tak seorang pun menyangka bahwa monster dan ibel akan mencapai kesepakatan dan langsung membuka jalan tersebut. Oleh karena itu, bagi domain Yankuan terlemah di seluruh kelompok domain, sudah sulit bagi mereka untuk bertahan begitu lama. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Wei Hong mengangkat pedangnya dan menebas ke bawah. Pada saat ini, tidak ada yang menyangka Wei Hong akan kembali. Wei Hong, Wei Hong, Wei Hong, titik 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 titik. Semua orang di Sekte Tianya menatap Wei Hong dengan terkejut dan berteriak keras. Dengan satu teriakan, semua orang menjadi lebih kuat. Wei Hong tanpa ragu sedikit pun dan langsung turun untuk bertarung melawan salah satu pria dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi. Basis kultivasi orang-orang ini jelas tidak terlalu tinggi, yang tertinggi hanya di tingkat setengah langkah raja. Oleh karena itu, Wei Hong juga memahami bahwa ini seharusnya pasukan perintis, dan yang benar-benar kuat pasti berada di belakang. Oleh karena itu, antek-antek kecil ini tidak cukup untuk dibasmi Wei Hong. Dalam waktu kurang dari 3 menit, mereka semua dibasmi oleh Wei Hong. Lubang hitam di langit menandakan bahwa pasukan yang tak terbatas masih berada di belakang. Kekuatan Sekte Tianya secara keseluruhan memang sedikit lebih lemah, dan bukan hanya sedikit lebih lemah. Namun, saat ini, tidak ada yang ingin mundur. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak bisa, karena di belakang mereka ada keluarga dan orang-orang terkasih mereka. Perang ini seakan tak pernah berakhir. Umat manusia sudah lemah, dan kali ini, para ibel dan monster menyerang secara bersamaan, memaksa umat manusia ke dalam situasi yang menyedihkan. Satu persatu, yang kuat tumbang, tetapi mereka tak menyesal. Karena mereka menunggu seseorang dari generasi muda untuk bangkit, mereka menunggu seseorang yang benar-benar dapat menopang seluruh umat manusia. Wei Hong, apakah kamu benar-benar bertekad untuk melakukan ini? Saibo mengerutkan kening dan berkata,
sambil menatap Wei Hong, yang telah menjadi lebih dewasa dan tegas setelah 10 tahun bertarung. Selain itu, aku tidak punya pilihan lain. Kau sudah lihat sendiri, jika perang terus berlanjut seperti ini, aku khawatir dalam beberapa tahun, umat manusia akan musnah sepenuhnya. Kalau begitu, aku hanya punya satu jalan sekarang. Wei Hong berbicara dengan ekspresi yang sangat tenang. Tapi, Wei Hong, kau harus berpikir matang-matang. Kemungkinan besar kau akan meledak dan mati, kata Saibo. Haha, Seber, kita sudah bersama selama bertahun-tahun, apa kau tidak kenal aku, Wei Hong? Karena peluangnya 1:10, maka aku akan bertarung. Melihat ekspresi Wei Hong yang berpikiran terbuka, Saibo tidak berkata apa-apa lagi, melainkan berkata dengan suara berat, kalau begitu, Paman Gou pasti akan tergila-gila padamu. Dalam pertempuran umat manusia berikutnya, semua orang tiba-tiba menemukan fenomena menarik. Di medan perang, seorang pria dan seekor guk-guk muncul entah dari mana, dan mereka dengan panik mengumpulkan mayat para ibel dan monster. Semua orang menyadari bahwa pemuda itu adalah Wei Hong, harapan umat manusia. Apa yang sedang dilakukan Wei Hong? Apa yang terjadi? Kenapa Wei Hong melakukan ini? Apa yang sedang terjadi? Banyak sekali orang membicarakannya, dan jelaslah bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Wei Hong dan Seber masih mengabaikan mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam 3 bulan, 8 cincin penyimpanan Wei Hong ternyata dipenuhi mayat ibel dan monster. Jika ada orang di sini, mereka pasti akan terkejut. Mayat-mayat ini hampir mencapai puluhan juta, dan selain itu, Wei Hong dengan lembut menariknya dengan kedua tangannya, dan semua ibel yang telah dikultivasi pun terlepas. Saat itu, Seber tampak sedikit gugup. Wei Hong, apakah kau siap? Ayo lakukan. Kali ini, Wei Hong benar-benar ingin bertaruh. Ia ingin menyerap roh-roh jahat dari puluhan ribu mayat ini, dan mengandalkan mutiara Pluto serta kekuatan 5 elemen dalam tubuhnya agar ia dapat melangkah maju dalam kultivasinya. Jika berhasil, kultivasi Wei Hong dapat mencapai ranah mengerikan surga dan manusia, tetapi jika gagal, Wei Hong akan lenyap begitu saja, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun di dunia ini. Justru karena itulah Seber awalnya tidak menyetujuinya. Ayo lakukan. Ini adalah kuburan massal, yang terbentuk dari kondensasi kimayat yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa kimayat semacam itu dapat membuat siapapun dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah kehilangan akal sehatnya. Namun, Wei Hong tidak perlu mempertimbangkan hal ini, karena baginya, kimayat ini adalah tonik yang ampuh. Begitu Wei Hong selesai berbicara, kabut tebal yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Wei Hong. Dan di tengah kabut tebal itu, muncullah kekuatan yang mengerikan. Pada saat itu, seluruh benua, ras ibel, ras monster, dan ras manusia, ketiga ras itu, benar-benar tercengang, karena kekuatan di sana begitu dahsyat hingga membuat langit berubah warna. Ledakan. Suara ledakan itu membuat semua orang menutup mata tanpa sadar. Waktu berlalu begitu cepat. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak bencana yang menimpa umat manusia. Namun, tak seorang pun bisa melupakannya. Terlebih lagi, dengan kekalahan telak para ibel dan monster, umat manusia telah memanfaatkan kesempatan itu. Benua Wookiee bahkan lebih makmur, dengan banyaknya jenius yang bermunculan. Adapun pemuda yang membalikkan keadaan, Wei Hong, ia perlahan menghilang dari pandangan orang-orang. Namun, tak seorang pun boleh lupa bahwa pada akhirnya, jika Wei Hong tidak menggunakan kekuatan ibelnya untuk membasmi puluhan monster dan ibel yang kuat, saya khawatir umat manusia akan hancur total. Sekte Tianya. Di gunung belakang Sekte Tianya, terdapat sebuah tempat yang tampak seperti surga dunia. Di taman ini, seorang pemuda berbaju biru sedang memandangi 3 atau 4 anak dengan ekspresi yang agak manja. Di samping pemuda itu, ada beberapa wanita, masing-masing dengan senyum bahagia di wajah mereka, tetapi lebih banyak yang tampak enggan. Pemuda berbaju biru itu adalah Wei Hong, dan para wanita ini adalah utang cinta Wei Hong. Pada saat ini, tiba-tiba cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan di antara kilatan cahaya hijau itu, puluhan rantai datang untuk mengikat Wei Hong. Menghadapi perubahan seperti itu, baik Wei Hong, Xiao Ye, Ling Miaoke, dan yang lainnya sama sekali tidak terkejut, melainkan dipenuhi keengganan. Aku ingin pergi, bukan kamu yang memaksaku pergi. Wei Hong tersenyum dingin dan menarik pelan dengan kedua tangannya, dan rantai itu langsung hancur. Benua Wookiee selalu tertindas. Wei Hong pernah bertanya-tanya apakah ada dunia lain di luar sana. Namun, hal yang sama juga terjadi di benua lain seperti benua Tianmo,
yang membuat Wei Hong semakin curiga dengan apa yang ada di benaknya. Haha, tunggu aku, ini bukan akhir, tapi baru permulaan. Melihat wanita dan putrinya, Wei Hong tertawa, berbalik, dan berjalan menuju gua hijau. Tamat John.